Ada musyawarah. Tapi musyawarah bukan menggantikan hukum ya Pak Chandra ya. Tadi kita diskusi, bercanda-bercanda. Dan yang terakhir, undang-undang kita harus berkeadilan. Jangan kita bikin undang-undang yang tidak adil pada akhirnya. Nanti kita bisa buktikan yang mana. Nah, bagaimana menyusun itu, ya? Jadi penyerasian antara dasar negara, tujuan negara, undang-undang dasar, dan pergaulan antar bangsa, itu ada prosesnya. Nah, saya suka dengan ini nih. Ada teori dari suami istri namanya Sidman. Robert dan Ann, suami istri. Itu idenya bagus tentang bagaimana menyusun undang-undang. Nah, penyerasian antara dasar negara dengan pergaulan internasional itu dilakukan dengan cara atau menggunakan teori Rokipi. Nanti saya jelaskan. Yang tujuannya adalah agar undang-undang ini pertama berkeadilan. Dan kita menyaksikan bersama-sama bagaimana undang-undang hak cipta ini justru menimbulkan banyak ketidakadilan. Itu fakta. Nah, kalau ada undang-undang yang menimbulkan ketidakadilan, udah pasti undang-undang ini salah. Secara akademik ya, sudah pasti. Itu sebabnya perbaikan perlu dilakukan. Tapi kalau perbaikannya tidak menyentuh yang itu tadi, ya menjadi sia-sia. Yang kedua, undang-undang itu harus konsisten dengan tujuan negara. Jadi bukan untuk kepentingan, ya karena bisnis dan sebagainya, maka kita harus begini-begini, ngikutin apa yang ada di luar dan sebagainya. Jangan. Tujuan negaranya itu ada 3. Melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Itu nggak boleh lupa. Undang-undang harus itu acuannya. Yang ketiga, tidak melanggar prinsip pergaulan antar bangsa. Ya, karena kita nggak boleh dikucilkan, hanya kita maunya sendiri aja. Nggak boleh. Dan yang terakhir, ini yang penting. Undang-undang itu harus disusun dengan komprehensif dan konsisten. Supaya apa? Supaya bisa bertahan lama. Nggak dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Ya. Lanjut. Nah, ini, waduh, itu ketutup yang atasnya ya. Judulnya. Ini Rokipi ya. Rokipi itu singkatan sebenarnya. Jadi di dalam menyusun undang-undang itu mestinya berbasis kepada teori ini. Yang pertama, rule, R. Rule itu adalah narasi normanya, aturannya. Itu tidak boleh multitafsir. Undang-undang hak cipta ini multitafsir sekali. Dan bahkan satu dengan yang lain pasal-pasalnya bertabrakan. Ada yang bilang pasal yang satu mengeliminasi pasal yang lain. Ngawur. Ya itu terjadi karena apa? Karena bunyi pasalnya sendiri. Yang tidak taat azas, tidak berdasarkan teori yang baik, dan sebagainya. Ya, jadi rule-nya itu sendiri, norma-normanya itu sendiri harus bagus ya. Nah, bagaimana supaya bagus? Ya tadi, tujuannya untuk apa ini? Nah, khusus untuk tujuan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, sebenarnya secara garis besar ada 2, yaitu melindungi pencipta, atau dalam teorinya itu melindungi orang-orang yang kreatif, dan kedua, melindungi masyarakatnya. Karena masyarakat juga berhak untuk menikmati karya-karya kreatif dari anak bangsa. Caranya bagaimana? Itu yang harus kita atur. Dan saya sudah menuliskan usulan bagaimana mengubah Undang-Undang Hak Cipta. Ada, udah 10 lembar udah saya kasih. Walaupun itu belum semuanya. Tapi saya sampaikan untuk hal-hal yang mana urgent, yang memang bermasalah. Ya, sisanya bisa kita diskusikan bersama-sama. Tetapi yang urgent sudah saya sampaikan ke Ibu Dirjen, Pak Direktur, dan juga kepada Iqbal. Kalau mau kopi, sudah ada. Bukan kopi yang ada di luar ya, tapi fotokopi. Sudah ada.
Jadi tujuan Undang-Undang Hak Cipta ini ya harus bisa melindungi pencipta, melindungi masyarakatnya, dan berkeadilan. Dan memanusiakan manusia. Lalu kemudian, opportunity. Proses penyusunan normanya itu tidak eksklusif, tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para calon subjek. Undang-undang itu kan hukum. Hukum itu ada subjeknya. Subjeknya itu adalah pelaku-pelaku yang nanti akan melaksanakan undang-undang ini. Bukan Dirjen KI, tapi seluruh warga negara. Ya, agar para subjek itu nantinya dapat menjalankan undang-undangnya, mampu, tidak kesulitan untuk melaksanakan norma undang-undang. Lalu communication, proses penyusunannya dilakukan dengan terbuka. Ya, dengan mengajak semua stakeholder untuk terlibat aktif. Siapa stakeholder nanti di akhir presentasi saya ada. Ya, jadi ajak dong semuanya secara terbuka. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan eksklusif. Jangan kalau berbeda pendapat langsung nggak usah diajak. Itu yang terjadi. Apa boleh buat? Jangan itu, aduh, udah kacau deh. Itu yang terjadi. Lalu capacity. Narasi normanya disusun agar semua pihak yang akan terkena dampak itu mampu menjalankan normanya. Ya, tanpa hambatan. Kalau nggak gitu nanti undang-undang ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu saja. Tapi tidak oleh seluruh warga negara. Interest. Nah, interest itu, penyusunan normanya tidak didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu yang mampu mempengaruhi proses penyusunan undang-undang. Ini. Ya. Jadi jangan ada interest-interest yang tersembunyi yang kemudian memakai kehendak agar supaya isi normanya itu seperti itu. Proses penyusunannya itu transparan dan melibatkan berbagai pihak yang akan terkena dampak berlakunya undang-undang. Itu. Dan ideologi yang menjadi dasar pemikirannya itu adalah tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Tujuan Negara. Ya. Ini Rokipi. Dan ini sudah disampaikan sejak tahun berapa itu. Artinya bukan hal baru ini Rokipi. Untuk seknek dan sebagainya bahkan sudah pernah memberikan course dan sebagainya sehingga ya tidak boleh mengatakan wah nggak tahu tuh baru tahu sekarang. Ya. Lanjut. Nah, mengapa perlu revisi? Itu juga harus belajar dari fakta. Ya, fakta yang terjadi di sekeliling kita. Mau nggak mau saya harus mengangkat satu fakta bahwa ada sengkarut pemungutan dan pendistribusian royalti. Ini ada LMKN, ada Mas Chandra yang banyak terlibat dalam proses ini. Ada Pak Yongki, ada Bu Rita yang langsung terjun mengalami hal yang itu. Ya. Itu sebuah kenyataan. Yang kedua, munculnya atau berkembangnya teknologi yang berpengaruh terhadap implementasi undang-undang. Seperti berkembangnya teknologi informasi, machine learning, dan seterusnya. Ini nanti ada Pak Ari yang akan menjabarkan ini. Dan kita juga harus bersahabat, jangan melawan ini, tapi bersahabat. Arti bersahabat itu, ya kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan berkembangnya teknologi itu. Misalnya tadi ada ide yang menarik dari Mas Chandra, bisa kok secara teknologi itu si pengguna bisa langsung membayar kepada pencipta. Asal mau aja sebetulnya, karena teknologinya memungkinkan. Itu menarik itu. Nah, lalu saya juga barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Yongki dan Bu Rita bahwa mereka sudah menyusun satu sistem ya atau alat lah gitu yang bisa menjadi basis data. Ini kalau bisa dikelola secara digital dengan teknologi AI, itu akan bagus sekali.
Ini akan menghambat apa yang disebut sebagai middleman. Orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah antara pencipta dengan pengguna, dengan konsumen. Teknologi digital bisa mengkoreksi itu semuanya. Caranya bagaimana? Ya kita atur di sini dalam Undang-Undang Hak Cipta. Supaya apa? Supaya Undang-Undang Hak Cipta bisa berlaku terus. Tanpa harus balik-balik, bolak-balik di revisi, bolak-balik. Ada perubahan ini, revisi lagi. Ada perubahan ini, revisi lagi. Ya nggak gitu undang-undang sih. Nah, saya melihat terlalu seringnya Undang-Undang Hak Cipta berubah. Mulai 82, 87, 5 tahun. 87, 97, 10 tahun. 97 ke 2002, 5 tahun. 2002 ke 14, 12 tahun. Tapi apa iya? Semua revisi itu mengatasi masalah. Yang terakhir malah bikin masalah. Karena apa? Ya itu tadi. Proses penyusunannya itu loh. Yang tidak berpatokan pada teori yang baik. Nah, saya menawarkan satu teori namanya Rukipi tadi. Nah, undang-undang bahkan sudah mengatur bahwa proses penyusunan perundang-undangan itu mestinya didahului dengan membuat naskah akademik. Dulu saya masih ingat di hotel apa gitu, waktu mau mengubah undang-undang cipta. Kasih ke saya, biar saya research untuk bikin naskah akademik. Enggak juga. Mahal katanya. Mahal apaan? Hasilnya dong undang-undang, bukan mahal. Kita siap, kita punya alat, kita punya SDM yang cukup untuk bikin riset seperti itu. Punya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena kita harus presentasi ke seluruh, kalau perlu, ke seluruh pelosok Republik ini. Untuk menyampaikan gagasannya. Karena kita nggak sembunyi-bunyi. Jadi bisa diuji oleh siapa saja. Itu harusnya menyusun undang-undang itu. Ya, jadi ada naskah akademik dan itu bukan kata saya, kata undang-undang. Undang-undang nomor berapa saya lupa, nomor 10 kalau saya bilang. 2012, wow malah hafal ini kalau saya enggak. Yang punya masalahnya itu, tuh. Ada, bukan saya yang ngomong tuh. Undang-undang 12. Apa itu dilaksanakan? Nggak bisa jawab kan? Iya, orang yang punya undang-undang aja nggak bisa jawab, bagaimana saya? Ya, itu masalahnya. Nah, saya mengusulkan bagaimana kalau proses penyusunannya itu kita pakailah teori yang sudah teruji ini. Ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, ini dia. Siapa kira-kira yang harus diajak? Nah, ini mudah-mudahan di ruangan ini ada semua nih orangnya. Ya, caranya juga gampang. Gampangnya gimana? Ya kita lihat saja, ciptaan itu apa sih? Nah dari situ. Nah saya membagi ciptaan dalam kategorisasi, bukan yang di dalam pasal 40. Sebelum pasal 40 jadi saya sudah bilang, ciptaan jangan disebut contohnya. Buku, pamflet, jangan. Karena di dalam buku bisa ada 3 ciptaan. Mau tahu? Ada literary works, ada pictorial works, ada architectural works. Bisa. Nah masing-masing ada penciptanya. Nah kalau buku adalah ciptaan, berarti dalam satu buku bertumpuk beberapa ciptaan. Nah itu sebabnya, jangan itu. Tapi saya juga paham kenapa pasal 40 bunyinya begitu. Karena Berne Convention-nya bunyinya begitu. Tapi apa kita harus ikut itu? Amerika nggak ngikut. Bukan berarti Amerika lebih baik, enggak. Tapi lebih logis. Pasal 102 Undang-Undang Hak Cipta tahun 76, kalau saya tidak salah. Yaitu membagi kategori. Ada literary works atau tulisan. Masyarakatnya ada masyarakat penulis buku, penerbit buku, penjual buku, buku online, buku hard copy. Itu masing-masing punya ekosistemnya. Ajak. Jangan ditinggal orang-orang itu. Ajak. Lalu ada musical works. Ini yang paling ramai. Malah undang-undang hak cipta seolah-olah undang-undang hak cipta atas musik. Karena yang ribut orang musik semuanya. Ya.
Saya demennya mana? Yang ribut orang-orang musik. Jadi mencuat. Padahal undang-undang cipta itu bukan undang-undang cipta atas musik. Undang-undang cipta untuk keseluruhannya. Dan saya sudah menulis buku. Bukunya sudah saya sampaikan tadi lewat Iqbal ke Dirjen, ke Direktur. Saya belum. Ya nanti. Belilah, beli. Di buku itu tipis saja, tapi saya coba uraikan itu. Masing-masing secara detail. Kenapa tipis? Supaya nggak males. Harganya murah, bisa ditenteng, dikantongin bisa. Kalau bawa tebal-tebal cuma gaya doang, tapi nggak dibaca. Biasanya begitu. Nah, jadi ada ekosistem musik yang harus diajak. Ada ekosistem visual works. Nah, visual work ini paling banyak. Ada seni lukis. Bayangkan, ada seorang pelukis yang lukisannya bagus, dijual, harganya mungkin 2 juta, lalu kemudian lukisan itu menjadi 2 miliar atau 200 miliar, dia nggak dapat apa-apa. Itu harus diatur, kasihan. Itu tidak berkeadilan. Ketika orang membeli lukisan, itu hanya mempunyai lukisannya, tapi tidak mempunyai hak ciptanya. Hak ciptanya masih tetap ada, abadi. Nah ini nggak ada di dalam undang-undang hak cipta sekarang, nggak ada. Karena apa? Ya karena nggak dipikirin. Lalu ada fotografi. Fotografi itu macam-macam. Ada arsitektur, ada desain grafis, ada koreografi. Ini visual work yang bisa dilihat dengan mata. Seni-seni yang bisa dilihat dengan mata. Lalu ada motion picture. Ini ada sinematografi, ada videogram. Ya. Itu juga punya ekosistemnya. Dan yang terakhir ini komputer program, ini yang paling cepat berkembangnya. Tapi undang-undang kita hanya mengatur satu hal. Jangan dirusak itu apa namanya source code-nya. Tapi nggak ngatur bagaimana itu ChatGPT bisa pakai data orang. Ini ada Pak Ari Juliano yang nulis tesis tentang itu. Ya, bagaimana data orang diambil seenaknya lalu kemudian dijadikan musik, dijadikan tulisan, dijadikan paper. Sekarang mahasiswa bikin paper pakai ChatGPT, nggak perlu mikir. Tinggal copy paste saja apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Karena nggak ada aturan. Ya, nah ini adalah orang-orang yang harus diajak dalam menyusun revisi undang-undang. Wah Pak, nggak mungkin banyak orang. Ya ampun, kita mikir. Kalau kata Rocky Gerung, mikir. Kasih cara bagaimana caranya. Nggak mungkin satu orang itu diundang ke Senayan untuk bicara undang-undang cipta. Nggak akan bisa. Ada metode. Ada metode bagaimana mengajak banyak orang agar supaya terlibat di dalam satu penyusunan undang-undang. Dan itu bukan hal yang sulit. Tapi hal yang mengeluarkan duit, itu iya. Ya, tapi kalau untuk melindungi kepentingan anak bangsa, mengapa tidak? Lanjut. Nah, saya nggak cuma ngomong. Jika saya dibutuhkan, saya siap bantu. Bahkan awal-awal saya sudah memasukkan itu. Apa usulan perubahan. Itu bisa diperdebatkan. Nggak nyampe 20 menit ya, Mbak. Udah selesai itu saya. Silakan kita diskusi. Baik, terima kasih Prof. Agus atas paparannya. Jadi untuk melakukan revisi undang-undang itu tidak hanya menyesuaikan dengan regulasi internasional, tapi juga menyesuaikan dengan dasar negara kita ya, Prof. Kemudian dalam proses penyusunannya diharapkan melibatkan para stakeholder serta diharapkan menggunakan teori Rosipi tadi ya, Prof ya. Baiklah, dari paparan tadi kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan mungkin untuk satu sesi terlebih dahulu untuk 3 penanya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, silakan. Yang di belakang dulu ya Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Assalamualaikum memperkenalkan warahmatullahi diri. wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Mohon maaf telat. Ini teman-teman selamat pagi. Ini saya bicara bukan sebagai ketua PAMPI, saya bicara sebagai Bimas Pejuang Hak Cipta. Karena kemarin ada hal yang menggelitik yang mungkin Prof. Agus sudah pernah share ketika kita membahas RPP lisensi ya. Saya ingin itu lebih diseminasi lebih luas lah Prof. Karena ada pandangan bahwa tolonglah regulasi kita. Ini yang pertama ya Prof. Ini tolonglah regulasi kita itu jangan mengekang kreativitas itu Prof. Mohon izin nanti saya mohon dijelaskan kembali Prof. Bantahan kita. Yang kedua adalah ini terus terang saja dan banyak saksi di sini ketika RPP lisensi dikembalikan oleh Seknek kepada Menkumham untuk masuk prosun tahun ini, tahun lalu dikembalikan, itu masuk prosun tahun ini, itu ada satu konsideran yang menurut saya agak sedikit nggak masuk akal dan melanggar pasal 28. Karena alasannya adalah, marilah kita mempertimbangkan kepentingan bisnis luar negeri. Nah, saya tanya ke orang sekneknya dan Nun Sewu tidak bisa jawab. Saya tanya, apa ByteDance pernah ada lapor ke BKPM, dia jadi investor di Indonesia atau apalah Tencent atau apalah gitu. Kenapa kita pertimbangkan mereka padahal melanggar hak privat yang diatur di pasal 28 H ayat 4. Itu aja Prof. Mohon izin, monggo diberikan penjelasan. Terima kasih. Langsung dijawab. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa menyusun norma undang-undang itu, khususnya undang-undang cipta, itu jelas tujuannya, yaitu melindungi pencipta. Tapi bukan pencipta saja, tapi melindungi masyarakat pengguna. Caranya bagaimana? Nah, untuk melindungi pencipta kita sudah sama-sama tahu lah, ada hak cipta namanya. Tapi bagaimana melindungi masyarakat? Masyarakat harus bisa mendapatkan akses secara terbuka, ya kalau bisa tanpa hambatan, untuk dapat menikmati karya cipta, apapun bentuknya. Lagu, lukisan, tulisan, komputer program, dan sebagainya. Harus terbuka. Caranya bagaimana? Nah, caranya di dalam sistem perundang-undangan juga udah ada. Yaitu dilakukan dengan pembatasan. Jadi silahkan pakai, tapi jangan yang ini ya. Nah, jangan yang ini itu sudah ada aturan konvensi internasional yang sudah ada. Biasanya disebut fair use. Bisa juga pembatasan-pembatasan tertentu yang sifatnya domestik. Sebagai contoh Indonesia, ada pengaturan bahwa semua dokumen pemerintah itu tidak dilindungi hak cipta. Semua bisa akses. Peraturan perundang-undangan itu semuanya bisa akses. Pidato kenegaraan, itu semuanya bisa akses. Nah, jadi ada aturan-aturan yang membatasi masyarakat luas untuk menggunakan karya cipta. Dan ini saya sedang membimbing disertasi juga tentang apa yang dimaksud dengan fan works. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh penggemar dari karya-karya tertentu. Itu bisa saja. Tapi ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apa itu? Nah, itu yang harus kita susun dalam peraturan perundang-undangan. Nggak bisa saya jawab secara lugas sekarang ini 1, 2, 3. Karena itu memang perlu pemikiran. Tapi sudah ada. Konsepnya ada, sistemnya ada, prinsipnya ada, gitu ya.
Ya, jadi boleh saja masyarakat itu menggunakan karya. Contoh misalnya, contoh ya, contoh saja. Ada satu kelompok orang yang ini mungkin Pak Ari juga bisa menjelaskan, yang menggunakan hak moralnya tidak dengan komersial. Itu yang disebut sebagai sisi common kreatif common. Itu dilindungi hak cipta. Tapi semua orang boleh pakai. Tapi orang yang memakai tidak boleh mengklaim itu karya saya. Terbuka. Ya, jadi ada batas-batas tertentu yang bisa diatur di dalam undang-undang. Itu yang pertama ya, tentang apa namanya tadi, jangan menghambat kreativitas. Justru yang menghambat kreativitas itu adalah ketika masyarakat tidak menghormati hak-hak pencipta dengan menggunakan seenaknya tanpa memberikan imbalan ekonomi tertentu. Itu yang menghambat. Karena apa? Bikin orang malas. Dan saya sudah mendengar beberapa orang yang malas tulis lah, yang malas ngarang lah, yang malas ini. Karena apa ya? Karena dia tidak dilindungi hak-haknya. Nah, itu baru menghambat. Yang kedua, mengenai apa? PP. Wah, ini lagi ngomongin undang-undang ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Khusus mengenai PP lisensi ya, itu memang kemarin kita diundang di Dirjen PP untuk membahas PP lisensi mekanikal. Mas Andra juga ada pada waktu itu. Dan di situ saya sudah menyampaikan juga bahwa sebelum PP 56 ini ada, pembahasan tentang itu sudah terjadi sebelumnya. Nah, yang terjadi adalah kemudian ketika pembahasan sedang berjalan, tahu-tahu dalam waktu 1 atau 2 minggu muncul PP 56. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu. Ya. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan Pak Ripadi. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Prof, memang kalau kita bicara Undang-Undang Hak Cipta ini banyak hal yang harus kita perbincangkan. Pertama begini Prof, kalau kita bicara dari sisi teori hukum, bahwa ada berbagai macam pendekatan. Ada suatu teori hukum yang menyatakan bahwa hukum itu sebenarnya berlaku kalau dia digantungkan kepada norma yang di atasnya. Ini relate dengan penjelasan Prof tadi yang menyatakan bahwa seharusnya suatu produk perundangan, dalam hal ini dalam konteks hak cipta itu, penyusunan dengan menggunakan konsepsi falsafah negara, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena itu adalah merupakan norma yang paling tinggi kalau kita bicara Pancasila seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, dalam perspektif Undang-Undang KI, yang paling banyak diuji itu sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta. Bukan Undang-Undang Merek. Undang-Undang Merek mungkin hanya 2 kali diuji. Undang-Undang Paten nggak pernah diuji, walaupun sempat menimbulkan kontroversi terkait dengan pasal 20 misalnya. Undang-Undang Hak Cipta itu sepengetahuan saya, mulai ketentuan pasal 51 tentang pelaksanaan hak cipta oleh negara, kemudian terkait dengan kewenangan regulasi antara lembaga penyiaran dengan undang-undang penyiaran, dan yang terbaru adalah dan pernah juga pengujian terkait dengan Solvet, ya, masa perlindungan hak cipta dengan produser pelanggaran dengan hak cipta, dan yang terbaru adalah pengujian pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang memperluas makna pasal 10, yang tafsirnya bukan saja adalah pusat perbelanjaan offline, tapi juga digital juga termasuk adalah dianggap sebagai suatu pusat perbelanjaan dan diperluas oleh MK.
Namun faktanya dari semua pengujian undang-undang dasar itu, undang-undang hak cipta itu, hanya satu sebenarnya yang dikabulkan. Artinya, saya tidak tahu sebenarnya apakah dengan ini sebenarnya dikaitkan dengan penjelasan Prof tadi, apakah memang mungkin argumentasi orang yang mengajukan itu kurang kuat ya, sehingga tafsirnya tidak diterima oleh MK. Padahal tadi kita mensinyalir gitu ya, undang-undang hak cipta ini dalam penyusunnya tidak menggunakan teori resipi yang Prof sampaikan tadi. Nah, jadi saya mohon mungkin bisa dijelaskan kepada Prof. Dan memang kalau saya lihat dalam konteks pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta itu, misalnya ada larangan pusat perbelanjaan membiarkan di tempat perdagangan yang dikelolanya itu beredar barang yang melanggar hak cipta dan hak terkait dan diperluas melalui digital. Dan memang kalau menurut hemat saya pasal 10 ini problematik sebenarnya. Kenapa? Di satu sisi dia hanya menuntut suatu kewajiban kepada pengelola pusat perbelanjaan dalam hal ini konteks platform digital, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum kepada platform maupun pengelola pusat perdagangan yang melaksanakan konteks pasal itu. Karena kita ketahui pengelola pusat perdagangan sebagai contoh, ketika dia menampung satu tenan, itu kan pasti ada namanya perjanjian perdata. Seperti itu. Platform juga mungkin ada perjanjian dengan label dan seterusnya. Apa yang akan terjadi ketika platform atau pusat perdagangan itu melaksanakan ketentuan seperti itu? Katakanlah memutus secara sepihak, karena tempat itu dianggap melanggar hak cipta misalnya. Platformnya itu. Kan harus ada proses pembuktian secara pidana dulu. Kalau tidak bisa dibuktikan barang itu merupakan hasil pelanggaran pidana, bukankah dia menghadapi ancaman hukum lain? Dalam konteks perdata bisa digugat dengan berprestasi. Seperti itu, Prof. Kira-kira mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Ya, sebenarnya itu secara teori juga sudah ada ya. Mas Chandra ini sangat kompeten nih ngomong itu. Apa yang disebut sebagai safe harbor? Jadi memang platform digital itu nggak tahu bahwa barang yang di-upload itu haram atau halal. Nggak tahu. Jadi memang kewajibannya bukan kewajiban untuk meneliti ini barang yang masuk itu pelanggaran atau bukan. Enggak gitu. Tapi diberikan hak kepada masyarakat untuk mengatakan, itu barang gue tuh. Nggak izin sama gue tuh. Nah itu ada mekanismenya. Ya mekanismenya tentu saja pertama ya kasih tahu lah ke platform. Lu memuat barang yang melanggar. Sama dengan mall. Emang mall tahu bahwa barang yang diperdagangkan di sana bajakan atau tiruan? Enggak tahu. Jadi pembebanan kewajiban itu juga harus rasional. Platform ataupun supermarket atau mall itu nggak bisa dibebani kewajiban. Pokoknya yang masuk ke mall Anda itu harus barang yang halal. Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah yang perlu diatur dalam undang-undang bagaimana caranya. Dalam prinsip-prinsip internasional sudah ada itu ketentuan tentang safe harbor. Kasih tahu, itu punya gue tuh. Diabaikan 1, 2, 3. Lapor kepada otoritas publik. Otoritas publik siapa ya yang mengurusi masalah-masalah itu. Dan memang itu bukan urusan pidana, itu cuma urusan lapor, jangan didagangkan di situ, turunin. Makanya ada namanya take down policy, tapi bukan saya yang menjelaskan itu nanti Pak Ari karena beliau lebih tahu dari saya. Take down policy. Ada caranya, misalnya untuk yang berhak cipta katakanlah, lapor ke DJKI itu pelanggaran. Nanti DJKI ada bukti itu barang haram tuh, gitu, take down, kan gitu mekanismenya. Jadi kalau Anda menanyakan bagaimana caranya, apa mungkin platform digital itu disuruh atau wajib untuk menanyakan satu persatu barang yang dimuat itu halal. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh platform digital.
lewat klausula. Ketika saya mau mengupload sesuatu, biasanya ada pertanyaan, apakah ini dilindungi hak cipta? Apakah ini karya Anda dan seperti ada itu. Nah, masalahnya adalah orang itu ada yang memang hobinya nabrak-nabrak hak orang, ya dimuat aja walaupun jelas-jelas itu bukan karya dia. Nah, itulah yang harus diselesaikan dengan cara-cara safe harbor tadi. Ya, jadi bukan mewajibkan platform digital untuk menyeleksi yang boleh masuk gitu. Enggak, itu enggak mungkin. Ya, saya kira gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Agus. Izin saya Bigi dari Perkumpulan Wahana Musik Indonesia. Tadi dari Prof. Agus kan salah satu poinnya terkait kenapa Undang-Undang Hak Cipta itu perlu direvisi adalah karena sengkarut pemungutan dan distribusi royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, iya saya baru sebentar di LMK, kemudian saya juga menangkap suatu concern misalnya di Undang-Undang Hak Cipta terkait pasal 88 izin operasional LMK yang rasanya requirement-nya itu barrier to entry untuk suatu pihak untuk dapat menjadi LMK tuh mudah sekali gitu, Prof. Jadi hanya berapa 200 anggota untuk yang pencipta, 50 untuk yang terkait, kemudian tujuannya adalah apa gitu kan. Padahal di lapangan dibutuhkan kompetensi SDM-nya dan kemudian juga infrastruktur teknologi yang sangat mumpuni gitu. Nah, jadi kalau saya pikir dalam otak saya adalah kayaknya barrier to entry untuk menjadi LMK ini harus ditingkatin lagi. Tapi kan tadi Prof. Agus juga bilang bahwa spirit kita dalam menyusun undang-undang tuh harus sesuai ideologi, di mana harus ada keadilan, keterbukaan, segala macam. Dan mungkin saya ngerti bahwa di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini posisinya adalah pengen ya semua orang berhak menjadi LMK selama requirement-nya terpenuhi dan requirement-nya sangat mudah nih sekarang. Apakah kalau misalkan ditingkatkan gitu, ditinggikan lagi barrier to entry-nya, harus memiliki infrastruktur digital yang mumpuni, terus harus karena kan digital nanti ngaruh ke infrastruktur data misalnya, itu kan nanti akan ngaruh ke distribusi yang berkeadilan, terus habis itu juga kompetensi dari orang-orang yang ada dalam LMK tersebut juga akan mempengaruhi. Apakah kalau misalkan nanti dalam perumusan hal seperti tersebut diusulkan, itu akan melawan spirit ideologi kita ataukah itu fine-fine aja sih, Prof? Itu sih mungkin pertanyaannya. Makasih, Prof. Tadi di akhir-akhir presentasi saya mengemukakan siapa saja nih yang harus diundang dalam menyusun undang-undang ini. Salah satunya adalah ekosistem musik. Yang tahu bagaimana persyaratan untuk menjadi LMK itu bukan saya, tapi ekosistem musik. Bagaimana Anda hendak mengatur persyaratan yang sekarang sudah ada di pasal 88 ayat 2. Nah, kenapa dulu disusun pasal 88 ayat 2 itu? Ya tentu sudah dibicarakan. Yang membicarakan siapa saya juga nggak tahu. Ya. Nah, saat inilah kesempatan untuk kalau mau direvisi ya, untuk dipikirkan oleh ekosistem musik. Bagaimana persyaratannya seharusnya supaya partisipatif dalam arti bisa juga menjangkau banyak pihak, tetapi juga applicable, implementable, supaya bisa dijalankan. Sehingga tidak setiap orang yang mau bikin LMK bisa, bisa. Monggo. Itulah gunanya ekosistem musik itu diajak untuk membicarakan tentang perubahan Undang-Undang Hak Cipta ini. Ya, jadi yang tahu persyaratan LMK dan sebagainya itu bukan saya, tetapi ekosistem musik. Itulah yang harus diperjuangkan bagaimana caranya mengatur di dalam undang-undang. Nah, dalam konteks Rokipi tadi, ada communication, ada capacity, ada opportunity. Gunakan itu. Ya.
Itu saya kira. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 3 penanya dari PAMPI, dari WAMI, kemudian dari Direktorat Penyidikan. Kira-kira kita akan membuka sesi kedua untuk 3 penanya kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Izin Prof, pertanyaan dari saya nih Prof. Tadi kalau untuk revisi undang-undang, selain mungkin dari royalti, kemudian perkembangan teknologi AI, apalagi kira-kira Prof yang menjadi masukan buat kita yang perlu perbaikan-perbaikan mungkin dari pasal-pasalnya sendiri gitu di Undang-Undang Hak Cipta. Ya, kita untuk yang royalti dulu ya. Untuk yang royalti dulu itu kita jangan berpikir bahwa undang-undang hak cipta ini adalah undang-undang hak cipta alat musik. Tapi undang-undang hak cipta untuk semuanya. Nah, siapa yang bisa merumuskan royalti-royalti itu? Ya, pihak-pihak yang ada di dalam ekosistem ciptaan itu. Ada asosiasi apa misalnya pencipta buku, karya tulis, ada asosiasi penerbitan, ada asosiasi misalnya apa namanya itu yang jurnal online yang akan menayangkan tulisan-tulisan di ranah publik. Mereka yang tahu. Nah, soal royalti tentang itu, ya mereka lebih tahu. Saya malah nggak tahu apa-apa. Tapi yang saya tahu soal itu adalah bahwa setiap pencipta mempunyai hak ekonomi dan hak moral atas karyanya. Itu yang tidak boleh dilupakan. Karena itu dasar dari pengaturan Undang-Undang Hak Cipta. Implementasinya bagaimana? Ya itulah yang harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Itu mengenai royalti. Teknologi Oh ya, AI. mengenai perkembangan teknologi. Tadi saya sudah katakan, kita tidak perlu alergi atau takut dengan munculnya teknologi baru yang bisa mengancam. Bahkan kita harus bisa memanfaatkan munculnya teknologi baru itu untuk kepentingan kita. Sebagai contoh tadi ada yang mengemukakan tentang database lagu dan penciptanya dan sebagainya. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Misalnya, ya ini ide, ini ada yang lebih kompeten ya Mas Ari nanti yang bisa menjelaskan. Tapi saya punya pemikiran, gimana kalau begini? Kalau sudah ada database, ya yang ya tentu saja worth it, reliable, trustworthy gitu. Kan penggunaan ciptaan itu tuh nggak perlu repot-repot lagi kan? Misalnya saya mau mengcover lagu Mas Chandra gitu. Ya tinggal klik di data itu, oh lagu pemuda ternyata ciptaannya Mas Chandra. Ya udah, saya kontak langsung Mas Chandra lewat perangkat teknologi itu. Nanti saya bikin, oke Mas, saya mau aransemen ulang ya. Nanti saya apa namanya, saya tayangkan di ini gitu. Berapa bayarannya misalnya katakanlah itu. Bisa langsung tektok dengan perangkat teknologi. Bahkan nanti LMK nggak perlu lagi. Kalau semuanya sudah bisa langsung seperti itu. Ya. Apa? Ya, silakan. Nanti saya transfer berapa miliar maunya? Nanti pulang dari sini saya langsung transfer. Ya, jadi ada cara. Teknologi bisa digunakan. Ya. Apalagi yang sekarang ini jadi hambatan? Bisa diselesaikan. Asal ya itu tadi pengaturannya itu loh yang benar. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan siapa tadi hendak membatasi LMK, ya silakan. Asal bukan hanya sekadar membatasi, tapi mengapa perlu dibatasi itu harus ada reasonnya. Harus ada alasan yang reasonable, yang masuk akal dan adil. Kalau nggak gitu, pasti salah. Ya, pasti bermasalah. Gitu. Baik, untuk sesi kedua, apakah ada yang ingin tanya? Baik, silakan Pak Dharma. Terima kasih
Eh, Pak Prof mampu sekali untuk memicu ya. Akhirnya saya terpicu. Iya, terpicu itu saya minta statement Pak Prof yang lebih terang benderang aja. Pak Prof inginkan ini penguatan substantif ya. Inginkan revisi terbatas atau revisi pada substansinya supaya clear. Jangan nanti 2-3 tahun masalah lagi dan memang bermasalah. Saya sekarang dipercaya jadi ketua LMKN, banyak masalahnya Pak. Gitu. Jadi padahal undang-undang ini kan bukan musik saja gitu. Tapi karena sahabat-sahabat yang bermusik, ekosistemnya ini hidup dan dinamis, seakan-akan musik tuh ribut-ribut, padahal enggak. Setelah ngumpul oke kok, gitu. Asal bagi-baginya berkeadilan, koleknya pun gede, gitu. Tapi LMKN nggak punya kewenangan banyak kok. Tapi hope-nya, ekspektasinya tinggi sekali. Wajar-wajar saja gitu. Jadi menurut saya nggak bicara musik saja gitu. Kan sudah ada LMK buku juga. Kita mau nyusun ini itu. Kita LMKN itu regulator atau dia eksekutor juga kan agak banci gitu. Tapi saya nggak banci Pak. Maksud saya adalah Pak Prof terang benderang aja. Mau kita revisi yang mendasar sekali supaya atau karena saya dengar dari banyak pejabat juga teman-teman DPR pun terima oke kita revisi itu tapi bahasanya revisi terbatas. Revisi terbatas ini yang batasannya apa juga? Saya minta Pak Prof karena Pak Prof bilang pemicu, saya minta Pak Prof kasih bunyi dong picuannya seperti apa nih. Makasih Pak Prof. Judulnya jelas di situ tuh. Penguatan substansi. Jadi mesti diperkuat kan. Cara memperkuatnya gimana? Mau parsial atau seluruhnya? Ya itu sesuai dengan naskah akademiknya. Perlu diubah semuanya atau tidak? Kalau memang tidak perlu diubah, ngapain juga diubah? Contoh nih, contoh. Dulu pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 82 itu sudah merumuskan hak cipta dengan baik. Ngikutin Belanda. Isinya teruji lah. Dipakai lagi di 87, pakai lagi 97, pakai lagi 2002. Tahu-tahu di 2014 diubah. Pengubahannya tentu boleh. Tapi apa alasannya diubah menjadi seperti itu? Nah itu yang tidak ada penjelasannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya perlu diubah semua mau tidak? Ya tergantung. Ada nggak dasar pemikiran akademik, ilmiah, saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga pasal 1 diubah, pasal 2 diubah, pasal 2 tidak, dan seterusnya. Itu ada reasonnya semuanya. Ada reasonnya. Nggak bisa seenaknya, kalau gue mau ini ubah ya ubah aja. Oh ini jangan ini, menguntungkan saya, ya jangan ubah. Ya bisa. Tapi bukan itu yang maksudkan. Yang saya maksudkan tadi dengan Rokupi itu adalah kita kaji dengan serius. Supaya apa? Supaya undang-undang yang kita susun itu tahan lama. Kalau tahan lama kan enak ya. Ya terus ada yang ketawa. Tuh. Pasti tahu, ngeres tuh pasti. Ya. Supaya tahan lama. Bagaimana bisa tahan lama kalau prinsip-prinsip dasarnya tidak dipenuhi? Enggak mungkin tahan lama. Pasti akan muncul itu problem-problem. Ya, Pak Dharma sekarang ketua LMKN tahu persis problemnya apa. Gak usah cerita, kita udah sama-sama tahu katanya tadi, ya nggak? Iya. Iya, ya, jadi kalau pertanyaannya mau seluruhnya atau tidak, itu tergantung naskah akademiknya mau ngomong apa. Yang jadi masalah adalah mau nggak kita bikin naskah akademiknya? That's the question. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya.
Oh, terima kasih, Prof. Agus. Saya Yongki dari Apindo. Prof, dari tadi saya dengerin semua yang udah diterangkan ini, mungkin saya miss sesuatu, tapi sebetulnya saya sebagai praktisi, undang-undang sebagus gimana pun, kalau law enforcement-nya nggak jalan, semua sia-sia, Prof. Ya itu saja yang saya mau. Saya udah banding-bandingkan dengan negara tetangga. Tetangga ini, mereka lebih baik itu, jadi penghasilannya baik gitu. Saya nggak tahu tadi saya miss, soalnya belum pernah dibicarakan tentang masalah law enforcement ini harus baik. Kalau nggak baik, semuanya mau aturan, mau undang-undang yang baik seperti gimana pun, kalau law enforcement-nya nggak jalan, semua sia-sia. Terima kasih. Sepakat, saya sepakat. Tapi ada satu hal yang perlu diingat ya. Law enforcement itu ada bukan di ranah norma, tapi ada di ranah sosial. Lalu bagaimana kaitannya dengan proyek kita? Sekarang Pak Yongki bisa berpikir, kalau undang-undangnya bermasalah, maka nggak usah ada law enforcement, dia sendiri sudah bermasalah. Tapi kalau undang-undangnya bagus, setidak-tidaknya dalam konteks law enforcement, acuannya bagus. Nah, baru kita bisa nyalahin. Ya, tapi tetap kalau moral, law enforcement itu memang berkaitan dengan etika moral. Ya, jadi tidak bisa dikatakan bahwa undang-undangnya bagus, pasti law enforcement-nya bagus. Nggak bisa juga. Karena masing-masing punya pengaruh yang berbeda. Antara aspek normatif dengan aspek sosial, itu ada faktor-faktor yang berpengaruh besar. Ya, kita tahulah sekarang ini, korupsi itu sudah menjadi faktor yang membuat law enforcement amburadul. Itu baru satu. Belum nepotisme atau koncoisme, belum oligarki. Wah, banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi law enforcement. Tetapi asalkan normanya sudah bagus, setidak-tidaknya ada orang yang bisa menggunakan acuan yang bagus itu. Siapapun itu. Ya, jadi nggak perlu terlalu khawatir ya. Karena itu ada di ranah yang lain. Kalau mau bagus, misalnya law enforcement, ya kayaknya nih saya bisa punya utopi juga. Ya cobalah, baguslah dari mulai diri sendiri. Ya. Marilah kita beretika, marilah kita bermoral. Itu utopi. Tapi kalau itu bisa terjadi, itu pasti bagus. Saya jadi ingat apa kata Founding Fathers Indonesia, Supomo. Kita nggak perlu hukum yang bagus-bagus dulu deh. Kita nggak perlu undang-undang yang bagus-bagus dulu deh. Kita baru merdeka. Yang penting, nah ini dia kuncinya. Asalkan semangat para penyelenggara negaranya bagus, maka penegakan hukum bagus. Itu kunci. Yang ngomong Founding Fathers, bukan saya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Chandra dulu ya. Ada yang terpicu. Saya nggak terpicu, terpincut saya. Terima kasih Mas Agus, Prof. Agus atas pemaparannya yang kalau lagu itu ada dua tipe ya. Lagu dengan aransemen minor dan lagu dengan aransemen mayor. Nah, saya mau bikin aransemennya mayor sekarang. Tadi minor soalnya. Jadi perubahan Undang-Undang 82, 87, 97, 2012, 2014, 2002 itu bukan aib. Dan bahkan saya secara musisi, sebagai musisi berterima kasih kepada DJKI dan kepada Direktorat PP dan Perundang-undangan selalu tanggap terhadap perkembangan teknologi, perkembangan juga treaty internasional. Jadi saya berterima kasih. Kalaupun ada
saran adalah kalau bisa dalam section penjelasan itu lebih dilengkapi lagi. Karena penjelasan itu sangat minim gitu, sudah jelas. Padahal nggak jelas. Pasalnya sebenarnya sudah bagus, tinggal menghindari interpretasi, multi interpretasi, kalau bisa penjelasan dilengkapi lagi. Nah, setiap perubahan undang-undang hak cipta nasional kita itu selalu ada nilai tambah. Kalau saya perhatikan dari 82 ke 87 hak ekonomi bertambah. 87 ke 97 hak pencipta asing diakui. Maka kita bisa masuk ke Berne Convention. 97 ke 2002 memasukkan unsur-unsur WCT, WPT, digital masuk. 2002 ke 2014 ada LMKN. Jadi setiap undang-undang nasional kita selalu ada nilai tambah. Jadi saya akui bahwa perubahan undang-undang selama 5 kali bukan aib. Bukan suatu hal yang jelek, bukan suatu yang buruk, tapi boleh dikatakan baik walaupun tidak sempurna karena penjelasannya kurang. Jadi bergembiralah gitu ya. Jadi ini lagunya jadi mayor ya, bukan minor ya. Bahwa undang-undang kita dirubah. Dan bahkan kalau di Amerika pun betul itu amandemen itu terus-menerus ya. Undang-undangnya mungkin tetap, tapi revisi undang-undang terbatas itu berjalan terus. Dan di setiap negara itu memang undang-undang dirubah terus ya, apakah secara substantif ataupun secara hanya revisi beberapa pasal. Jadi perubahan undang-undang bukan sesuatu yang aib. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia memang harus mengikuti treaty internasional. Tapi jangan lupa bahwa treaty internasional itu hanya minimum standard. Ya, di mana kalau memasukkan ideologi negara itu bisa dijuantahkan dalam pengecualian dan pembatasan, exception and limitation, dengan cara memberikan deklarasi. Jadi ada ruang yang luas sekali bagi setiap negara untuk menyesuaikan diri undang-undang dengan ideologinya. Dan disitulah ruang exception limitation yang disediakan oleh treaty internasional. Dan Indonesia juga pernah beberapa kali memberikan deklarasi kepada WIPO, kami tidak mengikuti pasal ini, kami tidak mengikuti pasal ini, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Jadi memang kita dalam pergaulan internasional itu harus pahami betul ya bahwa kita tidak latah terus mengikuti apa yang berlaku di treaty internasional, tapi juga itu hanya minimum standar yang harus dipatuhi, selebihnya ke atas itu terserah kita. Soal soal middleman, betul ya, digitalisasi memang satu hal yang pasti Prof. Agus mengatakan harus kita hadapi, menghilangkan middleman. Tapi jangan lupa, middleman yang baru itu muncul. Ya, dulu ada middleman, katakanlah orang, sekarang platform yang jadi middleman. Jadi middleman dalam bentuk yang baru. Tapi intinya adalah bahwa saya rasa kita bergerak terus, kita maju terus, dan kita mengadaptasi digitalisasi ke depan. Ya, bagaimana sebaiknya kita merumuskan ke depan ini mengikuti perkembangan zaman, dan saya rasa peran dari ekosistem musik selalu ada, selalu hadir. Papri selalu hadir di 82, 87, 87 ke 97 selalu hadir. Dan itu boleh dikatakan ekosistem musik selalu dihadirkan. Betul, Prof. Agus mengatakan bahwa yang lainnya kemana tuh? Ya, buku, pelukis. Memang mesti ada pionir-pionir, mesti orang-orang yang aktif dalam bidang 5 kategori yang disampaikan Pak Agus tadi. Sayangnya memang dari dunia pelukis, dunia lukis, dunia pahat itu kurang aktif. Nah, ini harus kita galakkan. Bahkan di tahun 2002 kita pernah mengusulkan, ya waktu itu Pak Pri juga mengusulkan bahwa adanya resale rights untuk para pemahat pelukis. Tapi pada saat itu kondisi belum matang sehingga usulan itu ditolak. Bahkan dari musik yang mengusulkan untuk mereka. Ya, jadi memang bukan salah musik itu sendiri yang aktif, yang lain yang nggak aktif. Itu masalahnya. Ya. Jadi saya rasa kita positif ke depan ya, dan saya rasa ini momen yang baik kita sempurnakan lagi Undang-Undang Cipta. Tapi saya rasa sekali lagi kita berterima kasih kepada DJKI, pemerintah, Kumham, dan juga Direktorat Perundang-undangan yang terus-menerus sigap terhadap perubahan-perubahan zaman dan tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terakhir adalah 2014. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk sesi kedua. Tadi sudah 3 orang penanya ya, Prof. Oh ya, silakan dijawab terlebih dahulu. Prof. Ya, terima kasih Mas Andra. Saya sepakat bahwa perubahan undang-undang itu bukan aib. Memang pasti ada kebutuhan pada waktu itu. Itu sudah pasti. Mengapa harus diubah? Ya pasti karena ada kebutuhan. Bicara sekarang saya ini bukan karena mengatakan yang itu aib, enggak. Tapi saya hanya mengatakan bahwa mumpung ada kesempatan kita hendak mengubah undang-undang, ayo kita belajar dari pengalaman itu. Makanya disebut mengingatkan. Kita belajar dari pengalaman, kita bikin yang baik sekalian. Gitu. Sehingga tidak hanya misalnya katakanlah menambah LMKN, LMK, hanya menambah apa tadi asing bisa dilindungi di sini. Bukan. Kita susun supaya yang semua tadi itu bisa tercover sekaligus di dalam satu undang-undang. Betul bahwa undang-undang pasti akan ada dalam tanda petik ketinggalan zaman suatu ketika masyarakatnya berubah. Nah sekarang masyarakatnya sudah berubah menjadi masyarakat yang digital, ya atau Internet of Things katakanlah. Jadi semuanya sangat bergantung kepada internet. Dulu kita nggak punya handphone, biasa-biasa aja itu. Sekarang handphone ketinggalan pusingnya bukan main. Karena apa? Ya karena kita sudah tergantung dengan teknologi yang berkembang. Nah, mumpung ada kesempatan, penyusunan undang-undang itu harusnya juga begitu. Coba kita bersahabat dengan perkembangan teknologi itu. Dengan memikirkan bagaimana caranya menyusun aturan-aturan norma yang tidak melawan perkembangan teknologi, karena tidak mungkin dilawan. Tapi justru sebaliknya memanfaatkan itu agar supaya kita bisa menggunakan perkembangan teknologi itu. Bahkan di Undang-Undang Amerika itu kan ada frase now known or later developed. Mas Andra pasti tahu itu. Jadi or later developnya itulah yang harus kita antisipasi. Dengan menyusun norma-norma yang memang bisa bersahabat dengan perkembangan teknologi. Saya kira itu. Baik, apa ada yang masih ingin bertanya? Mungkin bonus 1 ya Pak. Silakan. Ya, selamat siang Profesor Agus. Saya dengan Bem Binur, salah satu pemilik hak cipta ya, tapi kebetulan pemilik hak cipta lagu. Ya, pertanyaan saya kepada Profesor Agus, selain isu teknologi AI, menurut Profesor Agus, isu-isu apalagi yang urgent yang bisa mempengaruhi revisi undang-undang ini, yang perlu mempengaruhi revisi undang-undang hak cipta ini. Itu satu. Terus yang kedua mungkin dari kacamata Profesor Agus, apakah undang-undang hak cipta 28 tahun 2014 ini bermasalah? Kalau iya bermasalah, menurut Profesor Agus, apa saja sih yang perlu direvisi di undang-undang hak cipta 28 tahun 2014 yang urgent untuk direvisi? Kurang lebih itu saja. Terima kasih. Ya, saya malah tidak tahu apa kira-kira yang perlu diperbaiki. Karena apa? Ya karena saya belum riset. Yang saya tahu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini di sekeliling kita. Dan itu apa boleh buat, yang paling ramai adalah musik. Jadi problem di dunia musik itulah yang paling muncul ke permukaan. Tapi bagaimana dengan problem arsitektur misalnya? Bagaimana dengan problem lukisan? Dan ada sebetulnya, bagaimana dengan problem di bidang desain grafis? Ini saya pernah diundang oleh asosiasi gitu, desain grafis. Yang mereka banyak mengeluhkan ketika mereka bidding ya ya ikut tender lah gitu. Itu ternyata
mereka atau apa yang menyelenggarakan tender itu kemudian menggunakan desain-desain yang kalah gitu, yang nggak menang tapi tanpa ada apa namanya imbalan begitulah. Nah itu kan problem, tapi tidak muncul ke permukaan, tidak muncul, sehingga orang tidak paham soal itu. Nah itulah gunanya yang saya katakan tadi adanya naskah akademik yang didasarkan pada research, sehingga kita perlu mengadakan penelitian kira-kira problematika apa saja yang dihadapi oleh Undang-Undang Hak Cipta di masyarakat. Kita tidak bisa menunggu seperti yang dikatakan Mas Chandra tadi hanya ya karena orang musik aktif maka didengerin. Nah, bagaimana dengan yang tidak aktif? Nah, itulah gunanya apa namanya? Drafter untuk bisa menangkap situasi di luar yang tidak tertangkap karena tidak aktif pelakunya misalnya. Desainer grafis itu bukan sedikit, banyak sekali. Tapi mereka tidak aktif dalam memperjuangkan haknya. Mereka hanya berundel di belakang, ya udahlah. Tapi bukan tidak ada masalah. Ada masalah di sana. Arsitek sama. Ya. Yang dihadapi para arsitek itu sama. Ya kebetulan anak saya arsitek gitu. Praktik di situ jadi tahu apa peristiwa-peristiwa gitu. Tapi mereka tidak muncul keluar. Nah, tugas dari drafter itulah yang meneliti, menangkap problematika yang ada di tengah masyarakat. Sehingga kemudian menjadi tidak parsial ketika menyusun norma. Ya memang berat sih. Harus diakui berat karena itu proyek besar. Tapi bukan tidak mungkin. Kalau mau pasti bisa. Itu, makasih. Terima kasih Prof. Minta tambahan sedikit waktu Prof. Karena ada peserta kita juga yang dari Zoom yang ingin bertanya. Kita persilakan.